Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua sehat semua? Sehat ya, semoga semuanya sehat ya. Tidak ada masalah kesehatan, ya, semua diberikan kelancaran begitu. Baik, kita akan bicara terkait dengan model sistem terdistribusi. Jadi dalam hal ini kita akan berbicara terkait model, yaitu gambaran abstrak ya yang relevan dengan sistem begitu. Nanti adalah tujuannya kenapa dibuat model ini, yaitu ada sebuah framework ya, ada framework ya kayak helikopter view gitu yang kemudian nanti bisa dimengerti ya. Sebenarnya nanti muncul model arsitektur ya, model arsitektur sehingga kemudian ada model fundamental terkait dengan atau karakteristik apa saja yang kemudian terkait dengan sistem terdistribusi. Oke. Model dalam sistem terdistribusi yang pertama adalah interaksi model. Nah, terdiri banyak proses yang saling berinteraksi. Dalam keterkaitan dengan interaksi, sistem terdistribusi dibagi menjadi dua, sinkronus dan asinkronus. Nah, kita hari ini melakukan kuliah sinkronus. Nah, kira-kira begitu. Itu bagian dari sistem terdistribusi, iya, karena ini adalah multimedia ya. Ini menggunakan multimedia distributed. Jadi menggunakan beberapa model server begitu ya. Yang saat ini bisa mungkin Masya bisa nyoba install namanya nMedia gitu ya, nMedia atau mungkin Red 5 Pro ataupun Red 5 yang Pro itu berbayar ya, yang Red 5 itu yang tidak. Nah ini yang sama seperti halnya digunakan oleh beberapa, ada salah satu atau beberapa gitu ya, untuk e-commerce begitu, salah satunya juga menggunakan model-model apa namanya sinkronus marketing. Nah, jadi bikin flash sale ya, kalau kemudian dulu kalau di pasar-pasar itu ya ada yang promo gitu kan, ada kalau di pasar Klewer itu dulu ada yang kemudian rekaman tape yang diputar selama sehari penuh. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian di apa namanya? Diikuti atau dalam hal ini pihak dari salah satunya brand e-commerce di Indonesia ya, Shopee gitu, flash sale menggunakan live kan gitu ya. Nah itu modelnya sama, sinkronus. Nah dia servernya distributed server dan kemudian kliennya otomatis distributed. Nah dari distributed, kenapa banyak orang yang kemudian mengaksesnya? Ada titik-titik yang kemudian sebagai klien yang kemudian berinteraksi dengan nanti server yang ada di dalam hal ini hostnya, yaitu para penjual. Yang kedua adalah asinkronus. Sinkronus ini dari sisi interaksinya ya. Jadi ada yang ada hubungannya dengan waktu ya, ketergantungan dengan waktu, dan ada yang tidak. Intinya begitu. Nah, sinkronus berarti adalah batas atas dan bawah waktu pengeksekusian dapat di-set. Jadi ketika dikirim ya saat itu kejadiannya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ketika saya bicara A gini ya tersampaikan ya saat ini saja, batasnya sekian, nanti delaynya sekian. Nah, Anda akan menerima dalam detik kesekian. Nah, kira-kira begitu. Nah, terdapat satu waktu global. Nah, selanjutnya dapat memprediksi perilaku waktu. Nah, dimungkinkan ya, dan aman untuk menggunakan mekanisme time out. Digunakan untuk mendeteksi sebuah error atau kegagalan dalam proses komunikasi. Sinkronus ini kuncinya adalah di komunikasi. Ya, kuncinya di komunikasi. Dan kemudian mungkin terkait dengan sistemnya juga, distributednya. Yang kedua adalah asinkronus. Yaitu tidak ada batasan dalam waktu pengeksekusian. Hari ini saya share, maka besok bisa dilihat. Nah, kan gitu. Ya, bisa dilihat. Tetapi kalau kemudian model sinkronus, hari ini saya share, saya bicara seperti ini, mungkin kalau tidak saya rekam ya Anda tidak bisa melihatnya, Anda tidak bisa mendengarnya, ya kan gitu. Tidak ada batasan dalam delay, transmission atau penundaan pengiriman. Jadi kalau kemudian filenya itu di-download, dia prosesnya Anda punya bandwidth-nya kecil begitu kira-kira, maka ya itu akan proses sedikit demi sedikit per kilobyte per second, nah kira-kira begitu ya misalkan. Nah, pelan-pelan sampai kemudian nanti semua file itu terkumpul dalam satu file dan sudah diintegrasikan kembali filenya.
Jadi ketika kita mendownload itu kan modelnya kan begitu ya. Ada file yang kemudian dipecah-pecah dalam sebuah paket-paket data dan kemudian nanti diintegrasikan kembali ketika proses uploadnya itu sudah proses downloadnya sudah selesai. Tidak ada batasan fluktuasi waktu lokal. Nah, di waktu lokal tidak ada batasannya. Nah, model yang kedua terkait dengan gagal ya, yang kedua adalah failure model. Nah, sistem bisa gagal. Kegagalan terjadi pada saat proses atau kanal atau komunikasi. Penyebabnya bisa jadi hardware maupun software sendiri. Failure model dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem dengan prediksi terhadap kegagalan yang mungkin terjadi. Macam-macam failure model. Yang pertama adalah komunikasi. Ya, failure komunikasi. Jadi failure komunikasi ini terjadi apabila ada yang pertama adalah kegagalan pengkomunikasian, message, ya, transmisi, atau mungkin buffernya overflow, nah seterusnya, kira-kira gitu. Nah, yang akhirnya adalah karena kemudian transmisinya itu gagal, maka ada keterlambatan, ada delay. Ketika ada delay, maka yang terjadi adalah bisa jadi transaksi itu ketika itu sifatnya adalah ada batasan waktu, ya, maka dia akan kemudian dianggap time out. Nah, ketika time out, maka yang terjadi transaksi itu dibatalkan. Ya, contohnya, ya, contohnya seperti ini. Saya coba gambar ya. Contohnya adalah mesin ATM, ya, mesin ATM. Jadi saya punya ATM di rekeningnya di bank A, gitu ya. Ini ATM di bank A begitu. Ini bank A, ya, ATM di bank A. Ya, ini ATM-nya yang ada di jalan, pinggir jalan itu ya. Dia terkoneksi dengan core bankingnya. Saya kasih core bankingnya ya. Core bankingnya itu adalah bank A. Ini C itu core banking bank A. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mentransfer itu ke bank B, gitu kan ya. Maka dia akan mengkomunikasikan messaging, ya. Messaging itu ke core bankingnya bank B. Nah, biasanya di sini sebelum ada core banking, maka di sini ada yang namanya istilahnya adalah switcher. Nah, switcher itu kayak contohnya ATM bersama lah kayak gitu ya. Saya kasih logonya, lambangnya S. Ya, switcher. Nah, switcher, baru switcher itu larinya adalah ke kok nyoret ya. Oke. Jadi dari switcher itu akan larinya ke bank B, core bankingnya. Nah, kira gitu. Ini baru kemudian core bankingnya bank B, C. Ya, saya kasih C core banking, ini bank B. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira gini. Jadi ketika seorang itu mentransaksikan dari pinggir jalan, kira-kira begitu ya. Pinggir jalan, masukin ATM-nya, PIN-nya, begitu tag mengirim rekening ke kodenya 001 misalkan BRI misalkan ya. 01 kemudian nomor rekeningnya sekian ketik, masukkan jumlah yang akan ditransfer 1 juta, klik maka next. Ini transfer bank lain ya. Maka yang terjadi adalah kita akan melakukan inquiry dari bank, dari ATM ini ada komputer di sini, di A ini akan ada komputer inquiry itu query ya, kira-kira gitulah ya. Select. Nah, kira-kira gitu. Dia akan kemudian select melakukan pemilihan bahwa banknya mana? Bank BRI. Oke, ambil bank BRI. Oke, rekeningnya berapa? Sekian. Oke, transfer sekian. Nah, akan dimunculkan dulu. Rekeningnya itu atas nama saudara Anton misalkan. Ya. Yakin akan mentransfer 1 juta? Nah, kan gitu mesti ya. Nah, ketika ini diklik ya, lanjutkan, maka yang terjadi adalah dari bank A ini rekening dia akan dipotong 1 juta. Nah, ini anggaplah
saya potong begini. Kasih warna beda ya. Akan dipotong 1 juta. Red. Nah, misalkan gitu ya. Ini kan dipotong. Nah, rekening dia terpotong begini. Ketika ini dipotong ya, dikirimkan ke Bank BRI. Nah, ketika dia ngirimkan, oke, saya sudah motong, saya mau transfer ini, ngirim datanya. Jadi ketika mengirimkan itu nanti ada laporan ke BI gitu ya. Nah, di sini akibatnya adalah data itu kekirim ya ke bank B. Nah, begitu dikirim misalkan sampai di switcher, ternyata di switcher itu koneksinya putus. Koneksinya putus. Tapi akibatnya apa? Nah, pernah ya kita itu mengalami mungkin kalau ATM jarang sih ya. Yang sering kali gagal itu oke. Ini kasus yang lebih yang lebih riskan, yaitu menggunakan merchant. Nah, tahu ya, merchant yang ada di toko-toko itu yang modelnya menggunakan alat gitu ya, kecil gitu ya. Alat kecil gitu yang kemudian dia itu melakukan gesek. Nah, kita melakukan swipe pada kartu kita, di swipe, begitu swipe maka masukkan pinnya, kirim. Oke. Nah, itu sama. Nah, kondisinya adalah ketika itu melakukan pembayaran melalui merchant, koneksi dia menggunakan GPRS, bukan GPS, GPRS ya, bukan 4G. Nah, perhatikan, untuk bertransaksi sebesar itu, ya, banyak orang yang kemudian, ya kan, kita beli apa misalkan, beli yang cukup mahal misalkan TV 55 in, misalkan, harganya 5 juta. Uang 5 juta itu ditransaksikan melalui saluran GPRS. Dan orang sudah percaya itu. Orang tidak takut. Berarti apa? Berarti dokumen atau datanya itu sangat kecil. Coba sekarang kita kuliah pakai GPRS. Nggak jalan ya. Nggak jalan. Anda paling tidak butuh 3G. Ya kan? Tapi komunikasi antar bank itu mereka sangat kecil. Buktinya apa? Di merchant itu mereka message yang dikirimkan itu hanya butuh menggunakan GPRS. Tidak level koneksinya tidak sebesar 4G ataupun bahkan 5G kira-kira begitu. Nah, ketika putus, maka yang terjadi di tengah ini, maka yang terjadi rekening sudah kekirim tapi yang bersangkutan belum menerima. Nah, gitu ya. Ini yang kemudian seringkali yaitu ada proses melakukan settlement. Nah, gitu. Nah, seharusnya adalah ketika transaksi ini belum diterima oleh B, maka Bank A ini melakukan reverse. Apa itu reverse? Reversal. Reversal itu membatalkan. Ya. Karena kejadiannya adalah yaitu ada disconnected di tengah jalan di sini. Oke, begitu. Oke. Yang kedua adalah arbitrary failure. Nah, membawa data yang salah, data double. Nah, ini apa ya? Ini sangat fatal sebenarnya kalau terkait dengan ini. Proses melakukan step membawa data yang salah, data korup, double. Nah, ini yang gagal adalah sistemnya. Ya. Komunikasinya mungkin tidak ada masalah, tetapi di sistemnya ada permasalahan. Ya, kira-kira begitu. Jadi ketika mengirimkan maka terjadi double transaksi, pembayaran 2 kali. Nah, kira-kira begitu. Ya, tertransfer 2 kali, padahal ngirimnya sekali, menerima 2 kali. Nah, ini apa namanya? Prosesnya mungkin ya di sistemnya ya, di aplikasinya. Kemudian proses failure, crash, deteksi dengan timeout. Dapat terjadi pada sinkron sistem di mana batas waktu yang diatur untuk mengeksekusi proses, komunikasi dan fluktuasi waktu. Timing failure terjadi apabila waktu yang telah ditentukan itu terlampaui. Yeah. Nah, ini hampir sama seperti ya ini contoh tapi contohnya berbeda.
Yaitu ketika apa? Misalkan ya. Jadi kalau tadi sistemnya itu bukan transmisinya error putus seperti ini, tetapi apa? Tetapi di S itu ya, itu terjadi overload. Nah, kira-kira gitu. Overload sehingga misalkan ATM antar ATM itu biasanya butuh limitasi waktu. Contoh ya. Contoh pembayarannya mahasiswa UNS dari bank A. Mereka dari bank A, dari ATM masukin tuh NIM. NIM-nya sekian-sekian, kodenya 01 misalkan bank BNI. Masukin 01 terus diikuti dengan NIM-nya. Masukin, tak begitu mau dibayar, maka dia bank itu membatasi sebanyak 26 detik. Begitu 26 detik ini tidak ada jawaban, bank ini akan membuat message error timeout. Nah, kira-kira gitu. Ya, proses failure. Nah, kira-kira begitu. Ini terjadi apa? Ketika yang bank itu kemungkinan di tengah itu mungkin aplikasinya nyala. Aplikasinya itu hidup, hanya aplikasinya itu overload. Nah, ketika overload, prosesnya itu, query-nya itu yang semula itu 1 detik jadi 30 detik. Nah, ini akan gagal. Nah, selanjutnya adalah architectural model. Yaitu adalah cara kerja antar komponen sistem, bagaimana kemudian sistem berada dalam sebuah sistem distribusi. Nah, arsitektur sistem, perancangan sistem distribusi dititikberatkan pada pembagian tanggung jawab antar komponen, penempatan komponen, unjuk kerja, kehandalan. Nah, model arsitektur sistem distribusi yaitu adalah struktur komponen terpisah antara organisasi, logik, dan komponen software. Kalau bisa ditampilkan di sini adalah ada namanya BDAT. Apa itu BDAT? Business, data, A-nya itu aplikasi, dan T-nya itu teknologi. Jadi dibagi menjadi BDAT. Ada 4 itu. Ya, jadi ada layer arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, dan event based arsitektur. Masing-masing proses mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing proses dan juga menaksir beban masing-masing. Dan menentukan pengaruh kegagalan di tiap proses. Nah, proses sendiri ada proses server, proses klien, proses peer, dan mungkin proses middleware. Nah, apa itu middleware? Middleware itu adalah yang menyediakan transparansi terhadap keanekaragaman platform. Nah, jadi seperti halnya kalau di sini adalah protokol yang digunakan yang dalam sebuah mesin yang digunakan untuk berinteraksi antar aplikasi. Walaupun beda platform. Satunya Android, satunya web, satunya desktop apps, maka semuanya bisa berinteraksi dengan menggunakan middleware. Dengan middleware, maka kita bisa menstandarkan, ya, yaitu protokol mungkin terkait dengan security penyandian, ya. Nanti ada misalkan kita menggunakan JWT misalkan seperti itu ataupun yang lainnya untuk autentifikasinya. JWT itu JSON Web Token yang biasa digunakan untuk autentifikasi ketika kita berbicara untuk manajemen middleware atau API. Nah, jadi middleware itu seringkali kemudian sebagai posisinya adalah untuk mengimprove gitu ya, untuk melakukan improvement agar kemudian aplikasi sistem itu bisa multiplatform. Ya, kira-kira begitu. Nah, di software layer itu ada lapisan atau modul yang berisi adalah digunakan mendefinisikan layanan yang ditawarkan. Ide dasarnya di dalam application atau service ini nanti membagi sistem yang kompleks dalam struktur lapisan dan layanan. Nanti kemudian ada client server system, ya, ketika kita menggunakan one tier atau two tier. Nah, kira-kira begitu.
Atau kemudian menggunakan third tier. Jadi ada pihak ketiga, ini ada klien, ada service, baru kemudian di sana ada berbicara terkait dengan data-datanya. Ya. Nah, apa itu tier? Tier itu dapat berupa perangkat kelas, atau perangkat lunak, atau logik. Nah, jadi tier itu tertier, one tier, two tier. Tier itu apa itu? Tier itu bisa jadi perangkat keras, atau perangkat lunak, atau logik. Ya. Nah, oleh karena itu sebuah klien yang tidak spesifik aplikasi tidak disebut tier. Ya. Nah, gitu ya. Namun dalam N-tier web arsitektur ya itu ada klien, ada presentation, ada business logic, ada data access, ada database. Jadi kliennya adalah HTML rendering, presentasinya adalah itu ada HTML yang ke-generate. Business logicnya adalah aplikasi yang kemudian menampilkan sebelum menampilkan itu mungkin ada PHP-nya kah, mungkin ada ASP-nya kah, mungkin ada JS-nya ataupun yang lainnya. Data access adalah domain spesifik yang kemudian nanti akan kemudian mengakses ke database. Nah, datanya itu sendiri ada mungkin bisa DBMS atau non DBMS. Nah, ini contohnya. Cara mudahnya kalau kemudian web to tier ya, itu seperti ini. Ya, browser. Itu kliennya. Kemudian di aplikasinya itu ada dua. Contohnya, ya. Ada Apache sebagai web server, di atas Apache-nya atau mungkin Nginx misalnya seperti itu. Di atas Nginx-nya ada PHP. Di atas Apache-nya ada PHP. Kalau Microsoft berarti ya berarti kalau Microsoft itu ada AIS, kan? Ada ASP-nya di atasnya. Atau yang lainnya itu apa ya? Tomcat ya, pakai Tomcat menggunakan Java itu ya, web Java gitu. Jadi ada Java web gitu ya. Terus di bawah Java itu ada Tomcat-nya. Nah, Tomcat berjalan dalam sebuah JVM. Nah, itu beda lagi ya. Ini juga gitu. Ini berjalan pada sebuah berarti kalau ini bisa Linux kah, Windows kah, nah kira-kira gitu. Terus dia connect ke MySQL. Siapa yang connect ke MySQL? Apache atau PHP? Yang connect ke MySQL itu Apache-nya atau PHP-nya? Ada yang tahu? Halo? Halo, kalau konsep seperti ini, yang connect ke MySQL itu Apache atau MySQL-nya? Maaf, Apache atau PHP-nya? Coba dulu, ini udah ambil pemrograman web semua kan? Halo? Halo mahasiswa? Iya, Pak. Nah, kalau tadi antara PHP dengan MySQL yang connect itu ya antara Apache, PHP dan MySQL, yang connect ke MySQL itu adalah PHP-nya atau Apache-nya? Halo? Oke, Mas Fitradin jawab Apache-nya. Ada yang berpendapat lain? Kan pilihan cuma dua, Apache atau PHP? Enggak ada yang berpendapat. Apache-nya, Pak. Apache-nya, Mbak Safira jawab Apache-nya. Yang lain? Semua sepakat Apache-nya? Halo? Ini kuliah ini. Halo. Ya, Pak. Oke. Jadi
Jawaban yang benar adalah yang connect itu PHP-nya. Ya. Karena koneksi itu dimasukkan dalam PHP-nya. Dan library itu dikonfig di PHP-nya. Ya. Di dalam PHP-nya, bukan di Apache-nya. Ya. Di dalam library mysql.dll gitu ya, itu berada di PHP-nya, bukan di Apache-nya. Apache itu hanya mendeteksi web servernya saja, tapi bukan bahasa pemrogramannya. Ya, bahasa pemrogramannya itu ada di PHP-nya. Sedangkan untuk mengkoneksikan itu, drivernya itu nempel di PHP-nya. Ya, kira-kira gitu ya, bukan di Apache-nya. Ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, dari PHP sama Apache ini dia harus dalam sebuah server. Servernya harus sama. Tidak bisa Apache-nya di server 1, PHP-nya di server 2, tidak bisa. Karena apa? Karena Apache itu tidak bisa, PHP itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus nempel pada web server. Dia terus nempel pada web server. Tidak bisa itu PHP itu suruh sendiri tidak bisa, suruh jalan sendiri tidak bisa. PHP itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu belum bisa diakses kalau tidak ada web servernya. Biar kemudian bisa diakses menggunakan HTTP localhost, nah itu harus bunyi atau harus running dulu Apache-nya. Nah, tapi begini, Apache bisa tanpa PHP. Apache bisa running sendiri. Running tanpa ada PHP, bisa. Kalau tanpa PHP, maka nanti kalau Apache-nya jalan, maka web servernya itu jalan. Kalau web servernya jalan, maka defaultnya adalah file-file HTML. File-file HTML bisa diakses. Localhost, index HTML itu bisa diakses. Tapi kalau PHP-nya nggak diinstal, maka nanti file PHP itu ketika ditaruh di dalam web server itu, maka dia akan mendownload. Nah, kira-kira begitu. Oke. Lanjut ya. Nah, tipe utama model arsitektur. Jadi client server, multiple server, proxy server atau peer process. Client server, ini yang paling banyak digunakan. Multiple server. Nah, ini yang digunakan oleh server yang sekarang, teknologi yang sekarang, multiple server. Tidak mungkin gitu ya. Satu server itu akan diakses 1 juta orang bersamaan, tidak mungkin. Dia harus servernya lebih daripada 1. Ya. Jadi unjuk kerja dan reliability-nya harus terjamin. Itu yang pertama. Jadi proxy server dikurangi load jaringan dengan menyediakan akses melalui firewall. Jadi begini, kita bisa membuat proxy server, di mana proxy server ini sebagai penyimpan casing, cache, cache itu ya. Model begitu, proxy. Nah, untuk peer process itu untuk respon interaktif yang lebih cepat. Biasanya adalah digunakan untuk misalkan chatting, ya. Chatting kita koneksi peer to peer, misalkan seperti itu. Langsung, cepat, bisa cepat. Nah, ini client server. Bersifat centralized, ya. Terjadi invocation dari client ke server. Contoh, sebuah browser meminta HTML ke HTTP server. Ya. Akses localhost, akses ONSSID. Nah, itu minta HTML itu. Karena browser kita itu mengenalinya sintak-sintak HTML dan teks ya bisa. Tapi diwujudkan dalam sebuah teks biasa. Tampilannya ya kalau mau menampilkan break, spasi atau kemudian highlight dan seterusnya itu ya menggunakan sintak-sintak HTML atau CSS. Client server. Client itu adalah yaitu sebagai proses untuk mengakses data. Server proses yang mengatur data, yang melayani, serve, dia kan serve. Ya. Melayani siapa? Melayani klien. Di sana terjadi proses komputasi di server. Karena apa? Karena server adalah melayani.
Nah, ketika sebuah klien itu memanggil ke server tertentu, maka nanti server akan mengirimkan dokumen yang diminta. Kita bisa melakukan caching, caching of services. Jadi caching itu fungsinya adalah bagaimana kemudian server itu tidak melakukan request kembali, tidak melakukan komputasi, tetapi data-data yang ada, contoh berita terkait dengan berita Detik misalkan seperti itu ya. Itu kan Detik itu begitu merilis berita itu kan berita ya seharusnya ya idealnya itu kan hari ini dirilis, maka hari ini dan besok itu ya alamatnya itu. Beritanya ya itu aja. Nggak akan berubah. Ya kan? Nggak akan berubah. Seharusnya ya, idealnya begitu. Nah, itu bisa agar kemudian server itu tidak memproses, melakukan searching ke database, tampilkan searching ke database, nah, select bintang, nggak perlu begitu. Maka kita bisa membuat cache server cache. Makanya namanya caching. Nah, cache server ini yang kemudian begitu ada yang request, langsung dikasih tuh. Ini loh cache servernya ini ada enggak? Oh, ada alamat itu, langsung kasih itu hasilnya. Tanpa proses itu tanpa server itu melakukan komputasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah peer process. Yaitu proses yang secara fungsional identik, di mana nanti biasanya ini digunakan untuk chat. Karakteristik dari client server. Klien memiliki satu proses atau lebih, begitu juga server. Nah, sebuah proses klien dapat mengirimkan query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab antar muka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Model arsitektur ini sangat populer. Ya. Proses server dapat ditempatkan pada mesin yang sama atau terpisah dengan proses klien. Client server akan menyembunyikan lokasi server dari klien. Server dapat melayani beberapa klien. Nah, antara klien dan server merupakan hubungan one to many, tidak tergantung pada platform. Ya. Sistem client server dapat dimekarkan baik vertikal maupun horizontal. Antara client server berkomunikasi mekanisme pertukaran message. Keuntungannya apa itu? Implementasi yang sangat relatif sederhana. Ya. Yang kedua adalah mesin server yang mahal tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun yaitu mesin klien tidak mahal. Pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka server yang tidak user friendly. Biasanya itu klien itu graphical, bisa di set berbeda. Kalau servernya itu sifatnya text mode begitu, maka di bagian kliennya bisa GUI, graphic user interface. Nah, arsitekturnya bagaimana? Satu set server standalone yang memberhentikan layanan ke sistem lainnya seperti printing dan seterusnya. Nah, klien dapat meminta layanan yang diberikan ke server. Satu set jaringan memungkinkan pelanggan mengakses layanan-layanan ini. Jadi ini seperti ini. Oke, selanjutnya multiple server. Nah, multiple server itu digunakan agar kemudian meningkatkan unjuk kerja atau kehandalan atau perform. Nah, servernya nanti akan digunakan replicate atau database-nya bisa terdistribusi. Nah, nanti database distribusi itu kayak gimana? Nanti ada beberapa model gitu ya. Kita akan bicarakan. Kalau servernya itu bisa replicate. Nanti cara mereplikasinya bagaimana? Saya akan tunjukkan teknologi terbaru. Namanya adalah hyperconverged infrastruktur. Infrastruktur hyperconverged. Itu mungkin bisa nanti dicari ya. HCI. HCI itu bukan human computer interaction tapi adalah hyperconverged infrastructure. Ya. Oke. Oke. Karakteristik model multiple server yaitu service disediakan oleh beberapa server. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Contohnya ya, dalam sebuah teknologi hyperconverged begitu, kita bisa misalkan ini ada seseorang mahasiswa A, ya, mengakses
mungkin sistem di UNS lah katakanlah gitu ya. Ya. Di UNS ini mahasiswa A, mahasiswa B, ya itu ya. Kemudian ini ngakses ke nanti sama sistemnya, ya. Aksesnya ke sistem A juga begitu. Tapi sistem A itu nanti akan bisa dibedakan. Jadi di sini ada sebuah load balancer atau kita sebut dengan namanya LB. Oops. Iris. Oops. Load balancer. Load balancer ini yang digunakan sebagai pembagi beban dari multiple server itu. Nah, contoh, Anda mengakses si akad UNS SID atau Shopee atau Tokopedia. Nah, itu mereka bukan berarti komputernya cuma satu. Oh, enggak. Tapi kok cuma akses satu alamat, Pak? Iya, akses satu alamat. Aksesnya nanti ke namanya yang dinamakan adalah load balancer. Ya, teknologi load balancer ini. Ya, seperti ini. Dari LB ini akan kemudian diarahkan, oh ini ke server 1. Ya. Oh, yang kedua ke server kedua. Nah, seperti itu. Dia akan membagikan beban. Mungkin servernya ada banyak begitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti server ini kan server webnya. Misalkan server web pertama, kedua, ketiga itu banyak. Nanti database-nya juga bisa banyak. Nah, itu kerennya. Ini database-nya, ini DBA. Gambar database kesulitan saya. Nah. Database-nya ada 2, misalkan. Nanti bisa kemudian seperti ini. Kita bisa punya 2 database. Nah, kira-kira itu. Oh, sorry. Bisa dapatkan gambaran ya. Loh, teknologinya gimana Pak? Iya, teknologinya kita bisa memungkinkan. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa akses begini. Jadi servernya itu bisa, web servernya bisa banyak. Ya. Oh, beda dengan kalau kita praktikum pemrograman web itu Pak. Iya, beda. Kondisinya implementasi itu ya itu berarti tinggal nanti teknik untuk kemudian melakukan eskalasi namanya itu ya, eskalasi. Kalau pemrograman web itu kan satu server. Nah, kalau dengan enterprise maka kita butuh yang namanya eskalasi, mengekskalasi. Kalau itu kan banyak diakses oleh kelompok Anda kan begitu ya. Nah, kalau dengan ini ketika sudah digunakan secara umum maka harus paham bagaimana kemudian satu server itu bisa mengakomodir berapa orang, berapa klien, berapa user, berapa concurrent user. Nah, kira-kira gitu. Dengan seperti ini konsepnya. Ya. Nah, di sini ada LB, ini ada web server pertama, web server kedua, web server ketiga. Web server pertama nanti ngakses ke DB pertama. Nah, database ini dan ini kita bisa namanya replikasi. Ya, bisa direplikasi. Bisa direplikasi. Nah, seperti ini. Ini replicate. Nah, database-nya bisa seperti ini. Nah, kalau kondisinya ini bisa searah maupun bisa 2 arah. Tergantung desainnya kayak gimana. Kita nyaman dengan desain seperti apa. Mau yang 2 arah, mau searah ya bisa. Nah, tergantung teknologinya ini ya. Tergantung teknologinya. Tidak semua teknologi, semua database itu bisa support seperti ini, 2 arah seperti ini. Hanya teknologi tertentu yang bisa support 2 arah seperti ini. Database A ke database B, jadi misal ke database A, database B-nya juga keisi. Database B diisi, database A-nya juga keisi. Oh, keren banget. Ya. Oke. Proxy server. Nah, tadi ya. Sekarang bagaimana dengan proxy server? Jadi kalau proxy server itu begini. Ketika saya mengakses berita perceraian artis misalkan detik.com/perceraian artis misalkan seperti itu. Sekarang kan yang baru kan gitu ya. Berita detik isinya perceraian toh. Nah, yang terjadi adalah ketika proxy server web server itu tidak disentuh. Tetapi
Ketika sudah ada proxy server, semua data itu diambilkan dari proxy server. Kalau di proxy server belum ada, maka dia akan bertanya ke web server. URL ini belum ada, tanyalah ke web server. Begitu web server, oh ini loh ada, ditemukan, hasilnya kayak gini, dikembalikan ke klien. Selanjutnya disimpan di proxy server. Akhirnya proxy server mempunyai duplikasi informasi ya dari web server itu. Nah, dengan model seperti ini, maka web server sangat ringan. Nah, proxy server itu hanya menampilkan case, menampilkan case ya, cache tulisannya ya, caching. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh warnet gitu ya, untuk apa? Mengelabui usernya. Akses detik, cepat banget. Nah, padahal enggak, itu nge-cache. Nah, gitu ya. Kalau nge-cache maka adalah item-item informasinya adalah informasi lama. Ya. Kalau ada perubahan maka nanti ada perubahan sih. Sudah bisa diinikan. Nah, kira-kira begitu. Karakteristiknya bagaimana? Proxy server menyediakan hasil kopian replikasi dari resource. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server. Proxy server ada? Ada, ya udah. Tidak perlu membebani web server, tidak perlu nanya ke web server. Maka proxy server sudah bisa menyediakan informasinya. Dan itu informasinya ya HTML-nya tadi, ini loh, kasih. Nah, gitu aja. Tidak perlu komunikasi ke database, dan ini kencang sekali. Model proxy server. Proxy server membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien. Yang caching, apa artinya? Menyimpan lokal untuk item-item yang sering diakses. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, mengurangi beban server. Nah, biasanya digunakan untuk search engine atau indexing. Ya. Contoh yang lain, kalau database indexing, contohnya adalah Anda coba search Elasticsearch, ya, Elasticsearch untuk indexing. Jadi kita punya database, ya, database misalkan MySQL gitu, kita bisa tarik semua database itu ke dalam proxy database, caching database, di dalam yaitu ditarik semua di dalam memori menggunakan Elasticsearch. Nanti kita query-nya, baru query macam-macam itu menggunakan Elasticsearch, kencang banget. Ya, kita bikin cross tab, query, complex query dan sebagainya itu kencang sekali. Kencang. Sekarang peer to peer. Nah, peer to peer itu yang biasa digunakan apa ya contohnya? Torrent. Nah, torrent. Torrent kenal ya, torrent ya. Nah, jadi koneksi peer to peer. Jadi kalau torrent itu ada yang pernah download file via torrent? Ayo. Halo? Oke, Mas Tema pernah. Pernah, oke. Wah, berarti banyak file-file. Mencari apa ini biasanya? Nyari software? Nah, ya. Kelemahannya lemot. Iya, betul. Betul. Jadi torrent itu adalah peer to peer. Di mana komputer kita akan menjadi peer dan komputer yang ada non-jauh di sana itu menjadi peer. Kita bisa sharing, berbagi file, kita bisa mendownload file yang kita miliki kita bisa share. Ya. Kira-kira begitu. Nah, sehingga berbagi filenya itu tidak berada dalam sebuah web, tetapi dia menggunakan server torrent. Server torrent, jadi torrent itu adalah kita ada tadi ya, di sini ada aplikasinya, harusnya ada aplikasinya dulu, nggak langsung to the point begini ya. Tapi di sini ada aplikasinya, ya torrentnya itu menghubungkan. Nah, nanti gitu ke sana. Kira-kira begitu. Sehingga dengan peer to peer ini, via torrent ini yang kemudian file yang ada di komputer kita bisa disedot, bisa diambil, bisa didownload oleh orang yang kemudian tidak kita kenal. Selama kita
selama kita menjalankan, mengaktifkan service torrentnya. Ya. Saran saya kalau bermain torrent yang produktif ya. Jangan download game, jangan download film atau, tapi downloadlah tutorial. Nah, kira-kira gitu. Tutorial bagaimana membuat Bitcoin server. Nah, kira-kira gitu. Itu kan tutorial Udemy, video Udemy kan banyak di torrent. Ya. Tutorial bagaimana menjadi full stack developer. Nah, kira-kira gitu. Tutorial bagaimana belajar Flutter. Nah, kira-kira gitu. Tutorial bagaimana belajar Kotlin. Nah, itu ada video-video tutorialnya banyak sekali yang kemudian ada di torrent. Saya tidak ngajari tapi Anda harus bisa keluar mengikuti perkembangan, karena kalau Kotlin, Flutter itu mungkin tidak diajarkan di kuliah ya. Atau kemarin program web hanya sekali. Saya kan mengajari Laravel secara umum ya, sama Y framework gitu ya. Tapi kalau kemudian bicaranya nanti mau detail, mau Vue.js-nya kayak gimana, mungkin React-nya kayak gimana dan seterusnya, itu harus dipelajari sendiri. Ya, Anda bisa cari itu di tutorial-tutorialnya. Nah, jadi kita dengan torrent ini maka kita bisa mendownload file seseorang yang ada di komputer dia, bukan di server. Ya, kita tidak mengenal server di sini. Makanya mengenal file server tidak mengenal. File servernya ada di komputer kita masing-masing. Torrentnya itu hanya menghubungkan saja. Menghubungkan dengan torrent service-nya di tempat kita. Nanti service torrent ini akan berkumpul, nah kira-kira gitu ya, di server torrentnya itu, dan dia akan melakukan direct. Oh ini loh, punyanya si dia itu bisa diambil ini. Oh Anda melakukan sharing. Kita nanti ada dua kan, ketika melakukan torrent itu maka ada dua. Bisa jadi kita sedang download, saat download itu file kita juga ditarik itu. Saat kita melakukan pull data dari orang lain, mungkin ada di Brasil, mungkin ada di Amerika, bisa jadi pada saat yang bersamaan file-file kita yang ada di dalam komputer kita yang dalam folder tertentu ya, tidak semua folder tertentu itu disedot oleh orang lain, didownload oleh orang lain. Jadi nanti ada download dan uploadnya itu jalan. Nah itu torrent begitu. Ini untuk peer to peer. Nah, karakteristik peer-to-peer adalah model sistem terdistribusi di mana sistem dapat bersekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Iya. Jadi, ketika saya menginstal torrent di komputer saya ini, maka ini sebagai klien maupun server. Iya. Klien untuk saya menarik data, nyari misalkan saya mau nyari tutorial Laravel. Nah, langsung saya narik dari seseorang ada di USA. Nggak tahu punya siapa itu. Pada saatnya bersamaan, saya punya file di sini, misalkan saya punya tutorial React ya, atau Node.js, file saya ini ditarik, saya sebagai server dan saya disedot datanya, didownload oleh orang yang ada di luar sana, tidak tahu siapa yang download. Nah, kira-kira begitu. Kalau ininya lambat, ya tergantung dari keberuntungannya, Mas. Biasanya gitu ya. Anda sedang beruntung mendapatkan server yang koneksinya cepat atau tidak. Nah, kan gitu ya. Nah, peer-to-peer merupakan model yang paling general dan fleksibel. Pola komunikasinya dapat digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Ya, kayak torrent. Kalau peer-to-peer untuk chatting ya banyak ya. Ya, untuk chat misalnya gitu, peer-to-peer komunikasinya. Oke, ada pertanyaan? Kuliah kita hari ini saya cukupkan sekian. Bila tidak ada pertanyaan, cukup ya. Permisi Pak, Ya. mau tanya untuk materinya. Oh iya, bisa minta share. dikirim. Ya,
Baik, nanti saya share ya Mbak Iya. Safira ya. Oh maaf, saya belum sempat nge-share. Oke, nanti segera saya share. Kalau presensinya, Oke, presensinya hari ini juga belum. Ya, oke. oh ya, Nanti sekaligus saya aktifkan ya Mbak ya. Baik, jadi hari ini Iya. kita bicara terkait dengan arsitektur model dari sistem terdistribusi. Tadi kita mengenal model failure-nya ya. Kita mengenal client server, multiple server, dan kemudian ada peer to peer. Nah, kira-kira gitu ya. Client server berarti antara client sama server, multiple server berarti servernya banyak begitu ya. Sama kemudian peer to peer. Berarti peer to peer tidak membutuhkan server secara fisikal untuk menyimpan datanya enggak. Tapi server torrentnya, butuh server torrent ya. Tapi server torrent itu kan hanya sebagai penghubung saja, menghubungkan saja. Ya, silakan Mas Tema mau nanya, silakan. Untuk yang peer-to-peer seperti torrent itu tadi berarti keamanan datanya kurang ya Pak? Karena servernya kan nggak ada fisiknya gitu lah. Jadi kan setiap klien kan dia menjadi server. Itu misal datanya di CCP malware bisa tuh Pak? Jadi nggak aman ya Pak? Ya betul. Jadi sebenarnya di CCP malware dan tidak itu sebenarnya tergantung dari kehati-hatian kita. Ya, tergantung dari kehati-hatian kita ketika kita itu melakukan download. Sebenarnya malware pun juga bisa disimpan dalam multiple server atau client server, ya kan Mas ya? Ya kan? Contoh mungkin ada yang ngirim email, oh Anda mendapatkan mendapatkan hadiah, bahkan ya, itu kan hadiah ada mungkin sedang kita searching ya. Kita searching misalkan Anda butuh software A, begitu searching kan muncul itu iklan. Nah, itu kan begitu diklik, nah gitu ya. Itu diklik dan kemudian ternyata virus. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya begini. Malware itu tidak harus nempel pada peer to peer atau torrent. Tapi kalau kemudian di torrent berseliweran malware, iya sama sebenarnya ketika kita itu berseliweran di web, ya. Dia ketika mencari misalkan ada orang, wah saya mau desain, saya butuh Corel Draw, beli, waduh nggak punya uang, cari di internet, free Corel Draw download kan gitu loh. Nah, akhirnya kan download dan akhirnya yang didapat bukan Corel Draw-nya, yang didapat justru virus trojannya. Nah kan gitu. Ya, komputer kita malah kena virus. Nah itu sebenarnya prinsipnya sama Mas. Sebenarnya yang di internet pun itu tidak juga pasti aman. Nah gitu Mas. Nah gitu ya. Tidak juga pasti aman. Ya, tetapi browser kalau sekarang ya memang browser itu sudah bisa mendeteksi. Kelebihannya di situ. Kalau kita buka file yang ada trojannya itu browser kita sudah paling tidak ya ada bantuannya itulah. Nah, cuman kalau terkait dengan torrent tadi betul beberapa kali kalau Anda tidak hati-hati maka ketika Anda bermain torrent maka pastikan Anda mengaktifkan Defender atau antivirus di komputer masing-masing. Setidaknya adalah Windows Defender. Ya, Windows Defender itu adalah Windows kalau Anda Windows-nya itu original pasti di situ sudah ada yang namanya Windows Defender, antivirus bawaan Windows. Kalau up to date pasti insya Allah aman lah. Saya itu sejak 2010 sampai sekarang, saya itu tidak pernah install antivirus. Ya, saya tidak pernah install antivirus. Walaupun saya pakai Windows ya, saya pakai Windows, yaitu bisa aman begitu cuma dua. Yang pertama adalah perilaku pribadi, nggak perlu buka macam-macam lah, kira-kira gitu ya. Nggak perlu buka macam-macam. Yang kedua adalah pastikan aktifkan firewall Windows Defender-nya masing-masing. Jadi maksudnya gini Mas Tema, torrent itu bisa save, ya, bisa save. Itu kan alat komunikasi, ya, untuk berbagi file. Bisa, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyalahgunakan torrent, nah gitu ya, itu sama seperti halnya ketika orang itu menyalahgunakan internet, itu sama seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ya seperti halnya pisau lah ya, seperti halnya pisau. Internet itu seperti pisau. Pisau itu bisa membantu kita
masak di dapur, motong daging. Tapi bisa juga pisau itu melukai kita. Nah itu, ya kira-kira gitu. Bisa di ini ya, bisa dipahami ya. Oke, Mas Fikri, silakan bertanya, silakan. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Bagaimana mengimplementasi keamanan yang melibatkan peer-to-peer services? Yang pertama terkait dengan keamanan sendiri, karena peer-to-peer, ya, karena peer-to-peer, maka kondisinya yang terjadi adalah komunikasi itu peer dengan peer, ya, peer dengan peer. Kadang kita tidak bisa mengontrol, ini ngambil filenya dari mana ya, itu nggak bisa kontrol. Saran saya yang pertama, Anda mendownload, mencari file di peer-to-peer, gitu ya, misalkan ini torrent begitu, kan ada beberapa ya, emule atau torrent, nah, sama sih, itu juga model peer-to-peer. Anda bisa install salah satunya itu, cukup salah satu saja. Nah itu kemudian kalau kita bertukar file menggunakan peer-to-peer software, maka kalau saran saya jangan file-file yang sifatnya executable, ya, sifatnya jangan executable file. Misalkan ya jangan kalau terpaksa sekali, misalkan saya sarankan kalaupun executable file, maka file-file itu adalah sudah di-scan. Anda mengaktifkan antivirus, paling tidak ya Windows Defender tadi. Jadi resource-nya itu benar, ya. Resource itu berarti file-filenya itu benar, gitu. Yang kalau ya amannya kalau nanti tutorial video, nah gitu aman, relatif aman sebenarnya. Tutorial video, ya, file PDF, gitu ya, itu relatif aman. Tetapi kalau kemudian berbicara nanti aplikasi, ya, masternya Corel Draw, nah kayak gitu ya. Anda mencari crack-crackan misalkan apa gitu, yang itu kemudian tidak saya sarankan gitu. Kalau tidak terpaksa sekali tidak saya sarankan. Kira-kira begitu. Ya. Gitu Mas Fikri. Ya. Oke. Jadi oke, ada pertanyaan yang lain? Jika cukup ya. Saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.